Aku yakin kamu pasti bermimpi untuk melakukan perjalanan jauh ke luar angkasa. Tapi aku yakin kamu belum tahu setengah dari semua hal menakjubkan yang terjadi di tata surya. Seperti gunung berapi yang memuntahkan es di Pluto, calon planet raksasa yang mengintai di pinggiran tata surya di luar Neptunus, atau ngarai raksasa sebesar Amerika Serikat di Mars. Yuk kita lihat. Pertama-tama, mari lihat lebih dekat ke matahari dan melihat betapa masifnya dia. Mau buktinya? Nah, 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisanya 0,14% merupakan massa 8 planet di tata surya. Aku tinggal di salah satunya. Oh, dan meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya, kita hidup di dalam matahari. Tunggu, maksudku bukan berarti kita adalah penghuni bola cahaya panas yang berjarak sekitar 150 juta kilometer. Faktanya, atmosfer matahari membentang jauh melampaui permukaannya yang tampak, dan planet kita berada dalam jangkauannya. Faktanya, hembusan angin matahari dari mataharilah yang menciptakan fenomena menakjubkan seperti cahaya utara dan selatan. Oh, dan ngomong-ngomong tentang tata surya, kamu harus tahu bahwa tata surya berusia 4,6 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mereka mempelajari materi tertua yang bisa mereka dapatkan, tentu saja meteorit. Tata surya juga sangat luas. Kamu harus melakukan perjalanan sejauh 17 miliar kilometer dari bumi sebelum meninggalkannya. Wow, bayangkan saja berapa banyak mile age yang akan kamu dapatkan. Uranus berotasi miring dan para astronom tidak tahu bagaimana planet ini bisa memilih posisi yang tidak biasa. Penyebabnya bisa jadi karena tabrakan dahsyat di masa lampau. Tapi sejauh ini itu hanya teori. Ngomong-ngomong, Uranus adalah satu-satunya planet yang berada dalam posisi miring. Ekuatornya hampir membentuk sudut siku-siku terhadap orbitnya. Lautan di Jupiter lebih luas daripada lautan di planet-planet lain di tata surya. Tapi tunggu, bukan lautan yang kamu bayangkan ya. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Lautan ini mengandung hidrogen logam dan kedalamannya mencapai 40.000 km. Jaraknya hampir sama dengan keliling bumi. Gunung berapi di bumi berbeda dengan gunung berapi di Pluto, seperti api dan es. Dan maksudku secara harfiah. Sementara di bumi kita punya gunung berapi yang menyemburkan lava panas membara, gunung berapi di Pluto menyemburkan es. Ketika membeku, air memuai, dan tekanan yang sangat besar ini menumpuk sampai suatu hari, boom, es meletus. Dalam prosesnya, terbentuklah gunung berapi es baru. Ngomong-ngomong, seperti yang mungkin kamu ingat, Pluto dulunya adalah sebuah planet. Tetapi gelar ini dicabut pada tahun 2006 oleh beberapa birokrat astronom. Kemudian, Pluto diklasifikasikan kembali sebagai planet Katai. Namun, fakta yang paling tidak terduga tentang benda angkasa ini adalah diameternya lebih kecil dari diameter Amerika Serikat. Buktikan sendiri, jarak terjauh melintasi negara ini dari Maine ke Carolina Utara adalah sekitar 4.345 km. Sedangkan Pluto jaraknya hanya 2.370 km. Meskipun kamu adalah benda langit yang kecil, kamu masih bisa memiliki bulan sendiri. Pada tahun 1993, wahana Galileo melintasi sebuah asteroid mini yang lebarnya tidak lebih dari 32 km. Bayangkan betapa terkejutnya para astronom saat menemukan bahwa benda kecil itu memiliki bulan selebar 1,6 km. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan banyak sekali bulan yang mengorbit planet-planet kecil di tata surya. Bulan Jupiter, Io, berada dalam kekacauan abadi karena ratusan gunung berapi yang berasap di permukaannya. Jika kamu memutuskan untuk mengunjungi tempat ini, kamu akan melihat asap dari gunung berapi ini mengepul tinggi ke atmosfer Io. Pada saat tertentu di bumi, kamu bisa saja menemukan batu yang dulunya berasal dari Mars. Setelah para ilmuwan menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat-tempat lain di seluruh planet kita, mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan, bahwa banyak meteorit yang berasal dari Mars. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang ruang angkasa, karakter utama secara tidak sengaja masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk melepaskan diri dari bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan merusak pesawat ruang angkasa mereka.
Ya, itu tidak seperti yang sebenarnya. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui para astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di area ini, tapi jaraknya sangat jauh, sehingga peluang terjadinya tabrakan nyaris nol. Di luar orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dan dipenuhi dengan benda-benda es yang sangat besar. Hal yang paling membuat penasaran dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan tidak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin bersembunyi dari pandangan kita, sebuah planet yang sangat besar. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan kita tinggal menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi, atau tidak. Tidak seperti yang diyakini kebanyakan orang, ada air di seluruh tata surya. Seseorang harus membersihkannya, kan? Sebagai permulaan, air adalah komponen yang cukup umum di komet dan asteroid. Kamu bisa menemukan air di kawah-kawah bulan dan Merkurius yang berbayang. Mars juga memiliki es di kutubnya. Begitu juga dengan anggota tata surya yang lebih kecil, seperti planet Katai Ceres atau bulan Saturnus Enceladus. Para astronom bahkan menduga kalau Europa, bulan Jupiter, mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang membeku dan retak, kemungkinan besar ada air dalam bentuk cair. Europa memang lebih kecil dari bumi, tapi Europa bisa jadi memiliki samudera raksasa dan dalam yang bisa mengandung air 2 kali lebih banyak daripada gabungan seluruh samudera di planet kita. Kamu mungkin tahu kalau Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Planet ini juga sangat padat, terpadat kedua setelah bumi. Tapi, planet mini ini semakin kecil dan semakin padat. Setelah wahana Messenger melakukan misi orbit pertamanya di Merkurius dan memetakan seluruh planet ini, para astronom menemukan kalau Merkurius kemungkinan besar merupakan planet yang aktif secara tektonik. Di permukaannya terdapat bentang alam seperti tebing yang juga dikenal sebagai bekas patahan. Bentang alam ini cukup kecil, sehingga para ilmuwan menduga kalau bentang alam ini terbentuk belum lama. Dengan kata lain, planet ini mungkin masih mengerut. Sekarang lihatlah cincin-cincin yang luar biasa ini. Tanpa ragu lagi, kita bisa mengatakan bahwa planet ini adalah Saturnus. Orang-orang sudah mengetahui tentang cincinnya sejak tahun 1600-an ketika teleskop pertama kali ditemukan. Tapi, Saturnus tidaklah seunik itu. Saat ini kita tahu kalau semua planet di tata surya, yaitu Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, juga memiliki sistem cincin. Dan karena kita sudah mulai membicarakan planet-planet di tata surya bagian luar, mari kita lihat Neptunus. Planet es raksasa ini berjarak sekitar 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet tempat tinggal kita. Artinya, Neptunus menerima lebih sedikit cahaya dan panas dari bintang kita. Tapi planet ini memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya. Jika kita bandingkan Neptunus dengan Uranus yang berada di dekatnya, kita akan melihat kalau meskipun Uranus lebih dekat ke matahari, ia memancarkan panas yang hampir sama dengan Neptunus. Para astronom belum mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. Salah satu bulan yang paling tidak biasa di tata surya adalah bulan Uranus, Miranda. Bulan ini memiliki kawah, tonjolan tajam, dan gangguan aneh lainnya di permukaannya. Fenomena seperti itu biasanya merupakan hasil dari aktivitas vulkanik. Tapi, Miranda terlalu kecil untuk bisa menghasilkan panas sebesar itu dengan sendirinya. Para astronom menduga tarikan gravitasi dari Uranuslah yang memanaskan dan memelintir permukaan Miranda. Tapi, sejauh ini itu hanya teori. Dan tidak ada kebenaran dalam cerita bahwa Miranda memiliki saudara bulan, Lin-Manuel. Tata surya kita bukanlah satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat tinggal kita ini memiliki sekitar 100 miliar tata surya. Dan kalau itu baru galaksi kita saja, apa yang bisa kita katakan tentang alam semesta secara keseluruhan?